udah tinggalin aja dulu sholat. Mumpung masih muda seusia kita sekarang, nggak usah rajin-rajin ke masjid, nggak usah datang-datang ke sholat. Kapan kita datang ke masjid? Ketika nanti udah tua, aki kasih belah beuru, be badan, be tanuh kubu. Baru kita datang ke masjid. Mindset ini diajarkan oleh iblis. Maka salah satu doa kita adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tadi malam setelah selesai kita kajian, selesai Isya, saya duduk di dalam sama Ustadz Syahrial itu bicara, lama benar bicara di dalam itu. Salah satu yang saya bicarakan sama beliau adalah, Ustadz, jamaah kita itu terlalu ribut dengan hal-hal yang sepele. Poin kedua tadi kata Ibnu Jauzi. Poin pertama, kita itu senantiasa taklid buta sama ajaran nenek moyang sehingga nggak berani mengubah. Yang kedua, kita sibuk dengan masalah-masalah yang kecil. Apa kata beliau? Iya. Permasalahan kita sekarang adalah seperti itu. Ketika satu ustadz berpendapat seperti ini, ustadz lain berpendapat seperti ini, akhirnya kita nggak mau dengar. Padahal untuk menyikapi perbedaan ini simpel kata beliau. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemain intinya Ustadz Syahrial. Qadarullah beliau tidak datang, maka saya hanya pemain cadangan. Dalam sepak bola, yang namanya pemain cadangan itu tidak lebih hebat daripada pemain inti. Jadi saya minta maaf kepada Bapak Ibu semua kalau seandainya dianggap tidak pantas menggantikan beliau, Ustadz Syahrial Razali. Beliau yang harusnya menyampaikan tausiah kepada kita, tapi karena beliau tidak bisa datang, ya, sebagai sebuah tanggung jawab, maka kita harus siap untuk menggantikannya. Maka saya minta maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian jika apa yang kita sampaikan mungkin tidak seenak dan tidak senikmat apa yang disampaikan oleh Ustadz Syahrial, karena posisinya ini sebagai pengganti. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu itu ada Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu. Siapapun yang ceramah, sebagus apapun dia, maka kita harus paham ada Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu. Nah, ada satu hal yang mungkin luput dari diri kita, tapi sebenarnya ini ada di sekeliling kita. Ini tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Syahrial tadi malam. Beliau mengatakan salah satu musuh terbesar kita itu orang Yahudi, yang dengan mereka itu mereka tidak akan pernah ridha sampai nanti datang hanya hari kiamat, itu mereka nggak akan pernah ridha dengan keadaan kita. Maka setidaknya ada beberapa perang itu yang nggak akan pernah berhenti, Bapak Ibu. Salah satu perang yang tidak akan pernah berhenti adalah perang antara orang Nasrani, kemudian orang Yahudi, dan juga umat Islam. Ini tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat nanti. Semalam sudah disampaikan oleh Ustadz Syahrial, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan berhenti sampai kapanpun, mereka enggak akan berhenti. Dan ini akan terus terjadi. Itu kalau perang agama.
Ada juga perang yang memang ditakdirkan oleh Allah berjalan lama, itu nanti sampai hari kiamat. Perang di mana? Perang di tanah Palestina. Itu nggak akan berhenti. Adik-adik, teman-teman semuanya, perang di Palestina itu nggak akan berhenti. Maka sebanyak apapun teriakan kita, sebanyak apapun aksi kita, yang namanya perang di Palestina itu ditakdirkan oleh Allah nggak akan pernah berhenti sampai nanti hari kiamat. Nggak akan berhenti. Lantas kan kita bertanya, Ustadz, kalau memang perang di Palestina nggak berhenti, kenapa kok kita masih bantu mereka, kita masih mengirimkan suplai bantuan kepada mereka, kita berdoa untuk mereka dan sebagainya? Jawabannya sederhana. Memposisikan diri kita itu kita ada di mana ketika saudara-saudara kita disakiti. 2. Yang ketiga, ada satu perang lagi yang tidak akan pernah berhenti, yaitu perang kita dengan makhluk Allah yang bernama iblis. Allah ceritakan ini luar biasa, ketika memang iblis ini tidak pernah mau mengalah dengan kita. Teman-teman, kita sudah belajar dalam tafsir itu, insya Allah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Ketika iblis itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud, kemudian mereka tidak mau, Allah cuma bertanya dengan satu hal yang paling sederhana. Allah menyampaikan, "Ma mana'aka alla tasjud li Adam id amartuk." Kenapa kamu itu saya perintahkan kepada Allah untuk sujud, kenapa enggak mau? Kalau di Al-Baqarah yang kita hafal, ini teman-teman semuanya hafal. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Di sana dikatakan kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Sampai ada yang bertanya, kenapa iblis itu tidak sujud? Wajar. Kenapa? Di sana Allah mengatakan lil malaikah. Sujud itu Allah perintahkan untuk malaikat, bukan untuk iblis. Maka lagi-lagi ini pakarnya Ustaz Syahrial. Saya hanya ingin menyampaikan kisi-kisinya saja. Alasan kenapa pada saat itu Allah menggunakan lil malaikatis judu, sujudlah kalian seluruh malaikat, karena pada momen itu, pada masa itu, level taatnya iblis itu sama seperti level taatnya malaikat. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Kerjaan malaikat seperti itu, dan iblis pada masa itu kerjaannya sama seperti itu. Maka kalau ada orang yang lebih alim daripada kita, yang lebih paham Al-Quran daripada kita, yang lebih tahu kalam Allah daripada kita, siapa? Iblis. Paham benar dia. Maka pada saat itu level ketundukan iblis itu sama seperti level ketundukan malaikat. Makanya ketika Allah perintahkan kepada malaikat, termasuk di dalamnya iblis. Hanya saja, apa perkataan iblis? Dia berkata, ana khairum minhu. Ya Allah, kenapa saya ini nggak mau sujud kepada Adam, nggak mau menghormati Adam? Ana khairum minhu, karena saya ini merasa saya lebih baik daripada dia. Satu hal yang sangat sederhana, tapi dampaknya itu luar biasa, hanya karena mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Kalau kita sekarang, adik-adik semua, teman-teman semuanya, ketika kita mengatakan, Ustadz, saya lebih baik daripada dia, maka sama kesalahan yang kita lakukan, itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh iblis, sehingga dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di dalam neraka. Nah, baik, ini yang ingin kita sampaikan. Salah satu kitab yang sering saya bahas itu kitab Talbis Iblis, kitab yang dikarang oleh Ibnu Jauzi. Ini enak kalau dibahas karena dibahas tentang bagaimana iblis itu berusaha untuk menjatuhkan kita, dan dia mencari cara dengan cara yang sangat elegan. Baik Bapak Ibu, ini sebagai gambaran saja. Ada perkataan seperti ini. Ini paling sering. Kalau kita tidak pernah bermaksiat, maka kita tidak akan tahu rasanya nikmatnya taubat. Saya ulangi. Ada perkataan yang mengatakan, kalau kamu tidak pernah melakukan atau merasakan maksiat, maka kamu tidak akan pernah dapat menikmati nikmatnya taubat. Kira-kira perkataan ini benar nggak, Bapak-bapak? Benar nggak, Pak?
Teman-teman, adik-adik, benar nggak perkataan ini? Kalau kita belum maksiat, maka kita tidak akan merasakan nikmatnya taubat. Benar nggak? Maka dalam pandangan kita, sekilas itu benar, tapi disitulah talbis. Izharul batil biswaril haq. Bagaimana kesalahan itu tapi dibentuk, dipacking dengan keindahan. Jadi nasihat tadi itu seakan menganjurkan kepada kita, kamu itu maksiat aja dulu. Nanti kalau sudah maksiat, maka setelah itu baru taubat. Begitu cara liciknya iblis membuat kita terpeleset. Dengan kata-kata yang sederhana saja. Udahlah, maksiat dulu aja. Santri diajarkan seperti itu. Udahlah, cabut aja dulu dari dayah. Maka nanti kamu akan menjadi santri yang hebat, santri yang taat. Diajarkan seperti itu. Itu iblis. Begitu juga dalam ibadah. Iblis itu mengatakan, udah tinggalin aja dulu sholat. Mumpung masih muda seusia kita sekarang, nggak usah rajin-rajin ke masjid, nggak usah datang-datang ke sholat. Kapan kita datang ke masjid? Ketika nanti udah tua, aki kasih belah beuru, be badan, be tanuh kubu. Baru kita datang ke masjid. Mindset ini diajarkan oleh iblis. Maka salah satu doa kita adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kalau memang sudah Engkau tetapkan kami ini lurus, semoga jadi lurus. Ini sebagai muqaddimahnya. Baik, kita masuk yang pertama, yang paling simpel saja. Apa yang pertama sekali dilakukan oleh iblis kalau seandainya dia berusaha memerangi kita, membuat kita tergelincir? Yang pertama sekali dilakukan, kata Ibnu Jauzi dalam kitab ini, adalah tipu daya iblis yang pertama dihembuskan kepada manusia adalah dengan cara menghalangi mereka dari ilmu. Ini yang pertama. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang datang ke masjid, duduk diam dengar menyimak apa yang disampaikan oleh ustadz, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, itu yang paling susah. Kenapa? Karena ini problem kita sekarang. Ketika kita berada di dalam masjid, kemudian kita mendengar ustadz kita menyampaikannya, manggu-anggu oleh. Iya. Wah, bagus. Begitu keluar, pintu masjid terbuka, semua yang disampaikan tadi, wallahu alam, hilang semuanya. Ada yang tersisa, ada yang tertinggal. Mungkin pada saat itu sudah tidak berguna lagi. Yang tertinggal mungkin hal-hal yang keliru. Contoh Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya pernah khutbah Jumat di Masjid Namira di Lamongan itu. Ini salah satu masjid yang menjadi ikon di kota Lamongan. Ketika khutbah Jumat itu, saya sampaikan materi kepada jamaah. Begitu selesai salat, mau keluar, diantar sama takmir. Diantar. Ketika mau ngambil sendal, qadarullah pada saat itu sendal saya hilang, Pak. Sendalnya hilang. Begitu mau keluar saya nyari, ini sendal saya kemana? Kok nggak ada? Takmirnya nanya, kenapa Ustaz? Pak, sendal saya hilang. Apa kata takmirnya? Mantap Ustaz. Lah kok mantap Pak? Berarti ceramahnya kena. Kena gimana? Ustaz menyampaikan, ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Sendal Ustaz merek apa? Outdoor, saya bilang. Itu sendal naik gunung. Itu baik. Maka diambil oleh jamaah kita, dia tinggalkan sendal swallow-nya yang buruk di masjid. Akhirnya saya diam aja, senyum-senyum aja. Gak sampai situ, takmirnya bilang, Ustaz, berarti ceramahnya sampai jamaah kita paham, tidak hanya mengambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk, tapi dia mengambil sendal milik siapa? Milik ustadznya langsung. Biar apa? Berkahnya dapat, katanya. Biar berkahnya dapat. Sehingga sendal saya pada saat itu, ini saya terus pulangnya gimana Pak? Takmir bilang, gak apa-apa Ustaz, kami ganti. Diganti apa? Diganti sendal swallow. Akhirnya saya udah capek khutbah Jumat, menyampaikan materi, tausiahnya sampai kepada jamaah, namun dampaknya sendal saya harus diikhlaskan. Ini yang pertama dilakukan. Maka iblis itu kalau ingin membuat kita tersesat pertama sekali, diajarkan kepada kita, jud ke ureng bangai. Itu yang pertama. Maka ketika akal kita ini tertutup, kemudian kita tidak bisa berpikir, wawasan kita ini sempit, mohon maaf, akhirnya kita menjadi orang yang tidak bisa berkembang. Ini yang pertama dilakukan oleh iblis. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ini 5 menit terakhir,
yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana talbis iblis itu dalam bidang akidah. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi, itu dua kalau dalam bidang akidah. Satu, yang pertama taklid buta, taklid am. Yang kedua itu adalah sibuk mempermasalahkan urusan yang memang gak pernah akan selesai. Tadi malam setelah selesai kita kajian, selesai Isya, saya duduk di dalam sama Ustadz Syahrial itu bicara, lama benar bicara di dalam itu. Salah satu yang saya bicarakan sama beliau adalah, Ustadz, jamaah kita itu terlalu ribut dengan hal-hal yang sepele. Poin kedua tadi kata Ibnu Jauzi. Poin pertama, kita itu senantiasa taklid buta sama ajaran nenek moyang sehingga nggak berani mengubah. Yang kedua, kita sibuk dengan masalah-masalah yang kecil. Apa kata beliau? Iya, permasalahan kita sekarang adalah seperti itu. Ketika satu ustadz berpendapat seperti ini, ustadz lain berpendapat seperti ini, akhirnya kita nggak mau dengar. Padahal untuk menyikapi perbedaan ini simpel kata beliau. Kenapa? Kalau memang kita sepakat ambil saja, selama usul kita sama, furu kita beda, itu hal yang wajar. Siapa kita kata beliau? Sepintar apa kita ini? Begitu tampil di tengah masyarakat, kepingin semuanya sama seperti kita. Kalau kita bisa seperti ini, maka nggak akan ada 4 mazhab itu, nggak ada kata beliau. Tidak ada yang namanya mazhab Imam Abu Hanifah, nggak ada mazhab Imam Malik, nggak ada mazhab Imam Syafi'i, nggak ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Menunjukkan apa? Sekaliber 4 imam mazhab ini saja nggak bisa menyatukan. Beliau bilang, tanyoso, pakan sok-sok hayu kepingin semuanya pendapatnya ikut pendapat kita. Udahlah, selesaikan permasalahan yang tidak ada ujungnya ini dengan hati yang luas kata beliau. Kenapa? Karena kita sekarang suka benar ribut dengan hal-hal yang tidak penting. Taklid dengan ajaran nenek moyang. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bahasan yang sangat sensitif. Kultur kita ketika ingin kita ubah, yang ada di Aceh salah satunya, ketika ini ingin kita ubah, akhirnya nanti dibilang sesat, dibilang wahabi, dibilang ini, dibilang itu dan sebagainya. Saya paling salut salah satu ustadz kita, ustadz siapa? Ustadz Damanhur. Ini sebagai penutup Bapak Ibu, Ustadz Damanhur. Ustadz Damanhur itu kenapa saya salut sama beliau? Beliau itu salah satu ustadz yang berani ngomong tentang riba, jelas, langsung halal, haram, boleh, nggak boleh, itu di atas mimbar. Kenapa? Paling susah ustadz itu ngomong masalah riba. Karena ustadznya sendiri ngutang pakai riba. Makanya ada sosok seperti Ustadz Damanhur, itu luar biasa itu. Kenapa? Ustadznya sendiri itu beli sepeda motor, riba. Beli rumah, riba. Beli mobil, riba. Disuruh ceramah masalah riba. Gimana coba beratnya bebannya? Makanya ketika beliau ceramah masalah fikih muamalah, masalah ekonomi syariah, saya simak benar. Kenapa? Karena beliau menyampaikan benar-benar dalam sudut pandang seorang yang menyampaikan ilmu dan bertanggung jawab. Padahal dosa riba itu kan ngeri ya Pak ya. Dosa paling ringannya seperti apa? Berzina dengan ibu sendiri. Dosa puncak daripada riba seperti apa? Seperti mengajak perang Allah dan Rasulnya. Tapi kultur masyarakat kita di Aceh hanya pakai dahan. Udah kita bilang jangan beli sepeda motor dengan kredit, atau kalau memang mau cari kredit, cari BMT, koperasi atau tempat apapun yang memang menjalankan syariat Islam. Alhamdulillah kita di Muhammadiyah di sini ada Kopsyarmu. Ini saya bukan promosi ya Pak ya, tapi karena memang itu bagus. Nah sekalian lah promosi nggak apa-apa. Bagus. Diajarkan kita di sana cara ngutang dengan cara Islam. Masukkan BPKB ke leasing, nggak sanggup bayar, nggak ada Honda. Dikejar bentar-bentar, ditelepon bentar-bentar. Kenapa? Kultur kita ini nggak bisa diubah. Begitu sudah kepepet hutang di mana saja, kulturnya berubah. Contoh paling sederhana saja, begitu diangkat PNS, suratnya kemana Pak? Suratnya langsung masuk ke bank. Jadi gaji PNS-nya hilang, dapatnya kemana? Dapatnya sebulan 200.000, 100.000, gara-gara uangnya sudah kepotong di bank. Nah ini, bagaimana iblis berusaha membuat kita tersesat. InsyaAllah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Sekali lagi saya minta maaf, saya hanya sebagai pemain pengganti saja. Ustadz Syahrial qadarullah tidak bisa datang. Semoga beliau bisa membersamai kita di lain kesempatan. Bila kisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.